Shalom, salam sehat selalu sahabat yang baik hati, sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita sejenak berdoa. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari 1 Samuel 2 ayat 10. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan atas mereka. Ia mengguntur di langit, Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Firman Tuhan hari ini adalah bagian dari puji-pujian Hana ketika dia telah menerima jawaban doanya dengan kelahiran Samuel. Meskipun pada waktu itu bangsa Israel belum memiliki raja, doa atau puji-pujian Hana ini merupakan petunjuk bahwa kelak Allah akan memilih seorang raja yang memerintah atas mereka. Dikatakan orang yang berbantah kepada Tuhan akan dihancurkan. Artinya setiap orang yang melanggar dan melawan apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan akan dihancurkan oleh Tuhan. Pada dasarnya Tuhan tidak ingin menghancurkan. Tuhan Allah selalu ingin menyelamatkan. Jika dikatakan dalam doa pujian Hana ini tentang penghancuran terhadap orang yang berbantah terhadap Tuhan, artinya mari jangan berbantah terhadap Tuhan. Dan mari melakukan apa yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita diwajibkan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan melakukannya dengan ikhlas, dengan senang hati karena mengetahui kemurahan Allah. Sebagaimana Hana yang melakukannya dan selalu datang memohon kepada Tuhan apa yang diinginkan hatinya sebelum dia mendapatkannya. Ketika Hana terus-menerus berdoa kepada Tuhan, Hana berjanji akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Hana menepati sesuai dengan yang dia perkatakan ketika dia memohon kepada Tuhan. Tuhan menginginkan keadilan terjadi atas seluruh bumi ini. Allah menyatakan keadilannya dapat melalui para pemimpin atau para raja yang telah memerintah. Itulah kegunaan, kekuatan, dan kuasa yang diberikan oleh Allah kepada raja yang dipilih dan diurapi oleh Allah. Mereka menjadi alatnya Allah untuk mewujudkan keadilan di tengah dunia ini. Mungkin bisa saja seseorang lari dan bersembunyi dari raja karena kesalahannya, namun dari Allah manusia tidak dapat lari dan menyembunyikan kesalahannya. Bagi Allah semuanya terbuka dan tidak ada yang tersembunyi. Pada saatnya semua harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama Allah memberikan kehidupan di dunia ini. Apakah kita hidup sesuai dengan iman percaya kita, atau hidup sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, atau kita hidup sesuai dengan kehendak kita sendiri? Semua ini tidak dapat kita sembunyikan dari Allah yang Maha Tahu. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu bagi kita, marilah kita mendekat kepada Allah. Dia memandang kita dari anugerahnya, Dia memandang kita dari kasih-Nya. Jangan bersembunyi dari hadapan Allah. Dan jangan lari dari Allah. Justru jika kita lari dari Allah, kita semakin dikejar oleh rasa bersalah yang ada pada kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu, Maha Pemurah, yang bermurah hati untuk mengampuni setiap kesalahan kita yang bertobat dan menyesalinya di hadapannya, selama masih ada waktu anugerah ini. Jika para raja yang diangkat dan diurapi Allah menjadi alat Tuhan untuk mewujudkan keadilan atas dunia ini, maka kita juga yang telah beroleh kemurahan Allah yang telah diangkat menjadi anaknya di dalam Yesus Kristus memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan dari setiap tindakan kita. Kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus adalah untuk mewujudkan keadilan di dalam kasih-Nya, dan kita telah menerimanya di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Pada saatnya nanti, kehadiran Yesus Kristus adalah untuk menghakimi dunia ini hingga ke ujung-ujungnya, dan tidak ada satupun yang luput dari penghakiman Allah. Kita bersyukur jika Allah masih memberikan waktu bagi kita.
Kita memuji Tuhan yang mengasihi kita, yang menyatakan keadilannya bagi dunia ini. Sahabat yang baik hati, mari tetap berada di dalam kemurahan hati Allah dengan hidup selalu sesuai dengan kehendak Allah dan tidak berbantah kepadanya, namun menjadi anak-anak yang taat dan menuruti perintah Allah saja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami selalu menjadi anak yang taat akan kehendak Tuhan, melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau telah memilih kami, Engkau juga memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.